Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh anak-anak Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali di minggu kedua di awal tahun 2025 ini. Senantiasa bulan Januari tetap memberikan satu kekuatan yang tidak boleh berlalu dari kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita dengar, tapi iman kita selalu menjawab satu tantangan hidup di dunia ini, yaitu tetap berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku, pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan renungan ini bagi kita sekalian, izinkan Roh Allah membukakan hati pikiran kita agar senantiasa pertolongannya memampukan kita menerima, menyampaikan, dan diberikan kesempatan yang berharga untuk dapat hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri segala pekerjaan-Mu Tuhan. Roh Allah begitu kuat dan dahsyat tetap menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keberadaan kami, tapi Engkau selalu memperkenalkan dirimu bagi kami sebagai makhluk ciptaan-Mu. Saatnya kembali Bapa, kami akan mempersiapkan diri kami untuk dapat menaburkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan kepada adik-adik kami di ibadah Minggu KKR GBKP. Mari Bapa, ajar kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan di hari Minggu ini dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Kami akan membacakan firman ini bagi kita sekalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah menciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan di ibadah KKR GBKP minggu ini. Dan yang menjadi ayat hafalan kita ataupun info kasio kita dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 25 yang menyatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Dan yang menjadi bacaan remaja dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dan yang menjadi tema kita hari ini adalah menerima perbedaan. Shalom dan selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di hari Minggu ini kita boleh kembali melihat kekayaan ciptaan Tuhan. Kita boleh melihat karya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita melihat kemahakuasaannya ajaib dan agung. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap manusia diciptakan berbeda. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang memiliki kesamaan 100%. Orang kembar saja pasti berbeda. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana uniknya dan hebatnya karya Tuhan di dalam dunia ini.
Sekalipun anak-anak yang kita lihat, kita perhatikan, mereka saudara sekandung, tapi selalu ada perbedaan yang kita temui. Terlebih lagi antara laki-laki dan perempuan sangat memiliki perbedaan. Salah satu yang menarik dari segala ciptaan Tuhan adalah kemanapun kita pergi orang mirip ada, tapi orang yang sama persis 100% tidak ada. Hobinya berbeda, seleranya berbeda, kemauannya berbeda, dan lain sebagainya. Tentu itulah yang menunjukkan kekayaan Allah dari segala ciptaannya di muka bumi ini. Jadi kalau kita melihat dengan demikian, tentu kita sebagai manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan. Ya, sah-sah saja bila di dalam penglihatan kita takjub melihat karya Tuhan. Tapi kita tidak berbicara tentang ketakjuban saja tanpa memaknai kedahsyatan karya Tuhan itu. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah kita hidup dalam perbedaan ciptaan Tuhan. Bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, dan menempatkan diri kita di dalam firman Tuhan tersebut, inilah yang menjadi topik perenungan kita hari Minggu ini. Firman Tuhan sendiri berkata bagi kita dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Bagaimana firman Tuhan menyatakan satu pekerjaan Tuhan di hari ke-6 ketika dia memulai segala sesuatu yang dia ciptakan di dunia ini. Jadi perbedaan demi perbedaan dalam arti kita melihat karya Tuhan di hari ke-6 ini, bagaimana dia menciptakan langit dan bumi, bagaimana dia menjadikan manusia, bagaimana dia menjadikan tumbuh-tumbuhan, bagaimana dia menjadikan binatang di darat, udara, dan laut, bagaimana dia menjadikan segala yang bernyawa di muka bumi ini dengan segala perbedaan. Jadi ketika dia menciptakan itu, apakah tujuannya? Salah satu tujuan daripada penciptaan Allah adalah agar di dalam perbedaan itu ada relasi, saling ketergantungan, memaknai seluruh ciptaan Tuhan yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Jadi walaupun kita dikatakan di dalam Alkitab adalah makhluk spesial dari ciptaan Tuhan yang lainnya, bukan berarti kita semena-mena memperlakukan ciptaan Tuhan yang lain. Tapi kita diberikan mandat dan tanggung jawab dan tugas mulia dari Tuhan, yaitu memelihara dan menjaga keberlangsungan ciptaan yang lain. Apa tujuannya itu? Agar kita makhluk yang memiliki akal dan budi memperlakukan ciptaan yang lain untuk menunjang keberlangsungan hidup kita di muka bumi ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan mengajarkan kita kembali. Terkadang kita lupa diri, terkadang kita terlalu egois untuk dapat mempertahankan identitas kita. Kenapa demikian saya katakan? Tugas kita sudah jelas diberikan oleh Tuhan. Tanggung jawab kita sudah jelas diberikan oleh Tuhan. Tapi sampai saat ini masih banyak kita lihat ciptaan Tuhan itu rusak, kacau balau. Karena apa? Karena keegoisan manusia. Manusia mengeksploitasi segala ciptaan Tuhan, sehingga hal yang begitu indah, nyaman, dan damai rusak oleh kerakusan manusia. Jadi dalam hal inilah kalau kita bandingkan dengan invokasio kita 1 Korintus 12 ayat 25, Paulus juga mengajar kepada jemaat Korintus, yaitu agar tidak terjadi pertikaian dalam perbedaan. Mengapa terjadi kekacauan dan pertikaian? Karena manusia menganggap dialah yang paling hebat, merendahkan orang lain, mengangkat harkat dan martabat dirinya sendiri tanpa mempedulikan kerugian yang dia lakukan terhadap orang lain, termasuk lingkungan. Jadi pendidikan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus adalah walaupun berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kita seperti Tuhan berikan bagi kita, tapi kita tetap hidup dalam satu tubuh Kristus. Artinya, sehebat apapun kita, selemah apapun kemampuan kita, kita bagian tubuh Kristus. Kita dididik, kita digiring untuk dapat saling menghargai.
Di dalam hidup saling menghargai demikianlah kita diajar untuk bisa menerima kekurangan orang lain, menghargai kelebihan orang lain, sehingga kita hidup rukun dan damai selayaknya Tuhan harapkan, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 2. Ini adalah nasihat agar apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan diberikan jalan melalui berkat Tuhan yang boleh kita terima. Kita harus bisa memelihara kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu mewujudkan satu nilai-nilai yang menghasilkan kekayaan. Dalam perbedaan itu menjadi satu keindahan. Dan selanjutnya Paulus katakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang lain. Artinya menghargai orang itu salah satu bentuk adalah ketika kita memperhatikan orang lain dan boleh membantu orang lain, boleh mendoakan orang lain, boleh mengasihi orang lain. Bagaimana adik-adik kita dalam membantu orang lain? Tentu di bacaan remaja ini mengajarkan kita membantu orang lain itu adalah satu identitas bagi kita. Pernahkah adik-adik kita membantu teman-temannya? Pasti ketika itu kita tanyakan kepada mereka, pasti banyak hal yang mereka utarakan. Karena apa saudaraku? Kita sudah mengajar mereka untuk hidup dalam kasih. Kita sudah mengajar mereka untuk saling menolong dan saling membantu. Itu mereka wujudkan. Jadi di awal tahun ini, ayo kita evaluasi lagi adik-adik kita dalam perbuatan mereka, dari kehadiran mereka, bagaimana mereka menempatkan kembali diri mereka dalam sekolah. Karena libur panjang sudah berakhir dan kembali beraktivitas seperti biasa. Menuntut ilmu, setia di dalam pengajaran yang benar, bisa membatasi diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mereka harus setia memakai kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Menerima perbedaan, hidup dalam perbedaan adalah bagian kehidupan yang tidak pernah lepas dari kita. Jadi di hari Minggu ini kita akan membawa adik-adik kita, termasuk kita sebagai pelayan KKR. Ternyata luar biasa cara Tuhan mengagungkan diri kita sebagai ciptaannya. Kita boleh melihat perbedaan kanan dan kiri kita, muka dan belakang kita. Kemanapun kita berada, kita selalu melihat perbedaan. Dan ketika kita melihat perbedaan itu, kita melihat itu adalah satu keindahan, keagungan maha karya Tuhan. Izinkan perbedaan itu tetap ada di dalam diri kita. Dan nyatakan di dalam iman percaya kita bahwa inilah perbedaan yang mendukung keberlangsungan hidup kita. Hargai perbedaan, hidup dalam perbedaan, majukan dirimu dalam perbedaan. Karena perbedaan itu bukan membuat diri kamu terpuruk dan tidak memiliki motivasi apa-apa. Justru dalam perbedaan itu memajukan kemampuan kita, mengasah diri kita, menempatkan diri kita, memacu semangat kita untuk lebih baik lagi, meraih masa depan dalam kasih Tuhan menyertai. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, bagi adik-adik kita, buat seluruh pelayan KKR GBKP, agar senantiasa di dalam perbedaan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tulus memperhatikan kami. Engkau ada bagi kami dalam segala keberadaan kami. Engkau mengingatkan kami untuk dapat menghargai semua yang Kau jadikan di dunia ini. Perbedaan itu menjadi satu kebanggaan bagi kami, bahwa Engkau tidak secara monoton menempatkan apa yang Kau berikan bagi kami, tapi kami dapat dalam keperbedaan situasi kehidupan kami melihat karya-Mu yang besar. Izinkan kami menempatkan diri kami hidup dalam perbedaan. Di dalam nama Yesus kami berharap dan berdoa bagi-Mu. Haleluya, amin.